Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deleka Safitri, NPM 19110700022 dari kelas F semester 4, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Sofia Mas Ayu MA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian dan statistik. Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Statistik diartikan sebagai alat pengolah data angka, dan statistika diartikan cabang ilmu yang mengamati atau mengembangkan cara-cara pengolah data angka. Jadi, statistik produk dari kerja statistika, sedangkan statistika adalah penghasil statistik. Statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian, penganalisisan, bahan keterangan berwujud angka. Sedangkan penelitian pendidikan adalah proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah baik dalam pengumpulan data maupun analisis datanya. Macam-macam statistik. Yang pertama ada statistik deskriptif, statistik inferensial, statistik pragmatik, dan statistik non-pragmatik. Selanjutnya yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data yang menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari pembuatan tabel adalah untuk mengatur data mentah ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Selanjutnya yaitu interval kelas. Interval kelas adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari suatu kelas, tetapi bukan selisih antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas. Ada 10 langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tentukan banyaknya kelas yang diperlukan. Kedua, tentukan rentang data. Ketiga, tentukan banyaknya kelas yang diperlukan. Keempat, tentukan rentang data. Kelima, tentukan batas bawah kelas pertama. Keenam, tentukan batas atas kelas pertama. Ketujuh, tentukan ujung atas kelas pertama. 8. Daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. 9. Tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan lurus atau Taylor. 10. Jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total pengamatan atau keseluruhan data. Distribusi frekuensi relatif yaitu membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Sedangkan distribusi frekuensi kumulatif ada dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Definisi data dibagi menjadi 4, yaitu himpunan nilai, objek pengamatan, data kualitatif, dan data kuantitatif. Data dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif dibagi menjadi dua lagi, yaitu data kontinu dan data diskret. Sumber data statistik dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Ukuran pemusatan data merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Jenis data ukuran pemusatan yaitu data berkelompok dan data tunggal. Modus data tunggal. Modus yaitu nilai yang sering muncul ditentukan dari banyaknya nilai yang ada di sederetan kelompok. Median yaitu nilai yang terletak di tengah-tengah deretan kelompok data. Populasi adalah keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan sampel penelitian. Yang pertama, syarat utama sampel representatif. Kedua, representatif sampel cenderung sampel yang mendekati cenderungan populasi. Homogenitas populasi. Yang pertama aspek tempat, kedua aspek subjek, yang ketiga aspek sosial. Alur pengambilan sampel. Yang pertama populasi, kedua frame sampel, ketiga sampel, keempat unit eksperimen. Ukuran penyebaran data. Suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya.
atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran. Yang pertama jangkauan, kedua simpangan rata-rata, ketiga simpangan baku, 4 kuratil, 5 persentil, 6 koefisien, 7 angka baku. Analisis regresi. Regresi linear sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Berdasarkan jumlah variabel bebas, ada satu variabel bebas, regresi sederhana, ada lebih satu variabel bebas, regresi berganda. Berdasarkan sifat hubungan kedua variabel bersifat linear, regresi linear, bersifat non-linear, regresi non-linear. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel independen atau tak bebas. Koefisien korelasi Ring-Superman. Koefisien korelasi ini mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel ordinal. Koefisien korelasi ini dinamakan koefisien korelasi pangkat atau koefisien korelasi Superman yang disimbolkan dengan R. Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel tak bebas Y yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.